Tadi siang, saya nggak jadi sampai 2 kali bikin video ini, saudara-saudara. Ya, padahal saya sudah persiapkan cukup matang ya. Saya membaca banyak sumber ya. Kemudian sudah saya garis bawahi, saya warnai yang mana yang penting-penting yang bisa saya share untuk saudara-saudara. Tapi 2 kali ya, saya hidupkan komputer, saya mau siap live streaming ya. Itu ada yang nggak pas aja. Berat banget gitu loh. Berat banget gitu. Akhirnya saya matiin komputer ya. Saya istirahat aja. Terus kemudian eh tapi ada yang penting yang mau saya sampaikan gitu. Ya. Akhirnya saya nyalain lagi komputernya. Saya nyalain komputernya ya. Kemudian ketika saya mau live streaming lagi, kayaknya berat banget gitu loh. Mau ngomong tuh susah banget gitu. Ya. Padahal eh, sudah dari judul ya, saya persiapkan sampai berapa puluh halaman ini. Ya, dengan tulisan yang cukup besar sampai sekitar 28 ya halamannya. Sudah saya baca dan saya mau share gitu saudara-saudara. Tapi berat banget gitu. Ya. Oke, saya nggak tahu sih judul yang paling tepat apa sebetulnya ya untuk yang kita hadapi sekarang ini. Ya, ini sih di thumbnail saya berikan judul seperti ini. Ya, tetapi eh, saya mempersiapkan 3 judul yang lain. Ya, yang satu saya berikan ini judul ini, ya saudara-saudara. Kemudian ada pikiran alternatif lagi, gimana kalau judulnya yang ini, gitu. Kemudian juga apa namanya judul yang ini juga, ya kan? Ya, karena banyak sekali channel-channel yang lain ya yang membahas kelihatannya ada yang kurang tepat di situ gitu. Ya, makanya saya tonjolkan mungkin judul ini juga lebih tepat gitu. Tapi kelihatannya bukan masalah judul yang bikin saya agak berat ya untuk membawakan ini ya. Saudara boleh lihat di sini ya. Selain thumbnail ya, itu sudah saya persiapkan saudara-saudara. Ya, bahkan ini dari eh, artikel ya yang hari kemarin ya. Dari hari kemarin tuh sudah saya persiapkan di sini. Ya, saya garis bawahi semua ya yang kira-kira penting gitu ya yang apa yang bisa saya share kepada saudara-saudara ya. Kemudian juga ini ya sudah saya kasih catatan ya di mana yang perlu dipertanyakan karena kelihatannya kok ada informasi yang apa namanya ya meragukan juga gitu. Ya karena di situs ini ngomong begini, di situs itu ngomong begitu gitu loh. Ya kan? Kayak contoh di sini kan, di situs kompas.com ini ya dia mengatakan bahwa yang jadi korban itu 4 orang. Yaitu mertua, anak, menantu. Ya bagaimana ini pembagiannya nih? Ya, sedangkan di situs yang lain, oh bukan satu keluarga gitu. Ya akhirnya saya baca aja sebanyak-banyaknya informasi begitu loh. Ya, ya saya persiapkan. Ya, saya pengen kasih tahu sama saudara bahwa kemarin itu ya ketika peristiwa kejadiannya itu eh, pagi hari ya, karena itu habis makan pagi kemudian terjadi peristiwa tragedi itu ya. Nah, itu baru sekitar jam 1 siangnya ya, jam 1 siangnya itu dilaporkanlah ke polisi dan baru sekitar jam 6 sore ya. Ya, itu baru polisi itu ngecek lah menuju ke lokasi ya TKP-nya gitu. Dan itu berarti informasi yang kita terima bahkan sampai di akhir jam-jam kemarin itu di malam hari itu ya itu masih di dalam pengecekan ya karena memang tempatnya itu di pegunungan ya sepi
jaringan internet juga sulit sekali dicari di sana. Ya. Jadi informasinya itu masih ngambang nih sampai tadi malam itu gitu loh. Dan itu saya temukan di di beberapa artikel yang diterbitkan tadi malam itu gitu. Tanggal 27 ya. Tanggal 27 ini sudah saya kasih catatan-catatan semua saudara-saudara. Lengkap ya. Nah, kalau tadi informasi dari pihak mana tuh? Dari pihak desa ya, dari pihak desa ini itu informasinya begini ya. Nanti dari kepolisian berbeda ya, karena memang begitu ya, kejadiannya baru hari itu gitu loh. Jadi kalau kita mau dapetin kepastian agak sulit ya. Jadi informasi ini berubah-berubah antara situs yang satu sama situs yang lain juga berbeda-beda gitu loh. Jadi saya mau sampaikan ini tadi itu ya. Ya, jadi dari pihak polisi itu belum bisa memastikan ya tentang korbannya terus korban yang meninggal dunia, ada juga yang rumah-rumah ini ya. Kemudian di tanggal 27 itu beberapa situs itu menceritakan tentang gereja dibakar ya. Dan ini menjadi headline dari beberapa channel yang lain ya, bahwa terjadi gereja dibakar gitu. Nah, ketika saya baca terus-menerus ya, saya menemukan bahwa mungkin istilah gereja dibakar mungkin juga mungkin kurang tepat ya. Kalau saya teliti-teliti begitu ya, saya rasa kurang tepat kalau dikatakan bahwa gereja yang dibakar ya. Mengapa demikian? Nah, ini saya telusuri terus ya dari banyak sumber ya. Nah, di sana sendiri ada wakil ketua DPD ya. Itu seorang pendeta ya, wakil ketua DPD-nya itu pendeta luar biasa ya. Dan kemudian mulai disebut ya, ini tanggal berapa nih? Ya, ini masih tanggal 27 ya kayaknya ya. Ya, ini udah mulai disebut ya, yang korban itu dari jemaat ya, dari jemaatnya Gereja Bala Keselamatan ya kan? Ya, di sini kita lihat ya. Nah, cuman di sini ada yang menarik bahwa Pak Pendeta Frist ya itu mengatakan gedung gereja pos pelayanan ya dibakar habis ya, saudara-saudara ya, dibakar habis. Kemudian 6 unit rumah jemaat dibakar dan 4 orang jemaat meninggal ya. Nah, yang menarik buat saya adalah ini saya pertanyakan, nah kalau di dalam tanda kurung siku ini ya, itu saya pertanyakan, apakah pos ini bisa disebut gereja gitu loh. Ya, pos pelayanan. Pos pelayanan ini apa bisa disebut gereja ya? Ya, karena bayangan kita kalau gedung gereja itu kan ya mungkin karena saya tinggal di kota ya. Ya, tapi kami itu dari gereja saya itu mengenal yang namanya bakal pos. Jadi sebelum pos itu ada bakal pos pelayanan maksudnya. Kemudian masuk ke dalam pos pelayanan. Ya, kemudian ada bajem, bakal jemaat. Kemudian ada baru jemaat. Nah, jemaat ini yang dikatakan sebagai gereja dalam pengertian institusi ya, institusi gereja, bukan secara teologis ya, tetapi secara institusional itu ini sebagai gereja, gedung gereja yang ada izin pembangunan gedung gerejanya gitu loh. Jadi di situ ada banyak tingkatan ya, di mana istilah gereja itu bukan istilah secara teologis ya. Kalau secara teologis lain lagi. Tapi ini secara institusi aja. Bagaimana orang lain yang tidak beragama Kristen tuh melihat itu? Ya, apakah itu gedung gereja atau bukan gitu. Nah, dari sini saya udah mulai bertanya-tanya. Ya, kalau dibilang pos pelayanan itu biasanya
Ya rumah biasa atau bisa juga ruko di ruko atau bisa ya pokoknya ada sebuah ruangan yang bisa untuk tempat ibadah lah gitu. Tapi biasanya juga nggak disebut gedung gereja juga sih sebetulnya. Ya, nggak disebut gedung gereja juga. Nah, dari sini saya mulai bertanya nih ketika membaca artikel ini. Ini kemungkinan loh, kemungkinan belum tentu ini gedung gereja seperti yang dibicarakan oleh beberapa channel ya, bahwa terjadi gedung gereja itu yang dibakar habis ini ya. Saya lanjutkan terus ya. Saya lanjutkan terus untuk mencari informasi ya. Setiap kali informasi baru ya saya catat, yang lama-lama saya garis bawahi, begitu terus berkaitan dengan dugaan bahwa yang melakukan itu adalah kelompok teroris ya, Mujahidin Indonesia ini atau MIT ya. Ya, tapi polisi juga belum memastikan ya. Maksudnya belum memastikan itu ya memang karena belum ketangkep, saudara-saudara. Kalau sudah ketangkep, polisi itu baru memastikan. Kalau belum tertangkap, polisi hanya menduga, ya hanya menduga. Ya, nah ini kan berlanjut terus ya, tanggal 27, kemudian ini masih tanggal 27 malam juga ini. Ya, ya yang tadi itu sekitar jam 5 sore, hampir jam 6, ini hampir jam 11 malam ya. Ya, nah kemudian saya lihat di sini ada tempatnya, letaknya ya, di ya di desanya itu di mana gitu loh. Nah ini kalau kita lihat di Google Maps ya, lewat versi satelitnya itu kan kelihatan ya dia ada di mana gitu. Ya itu kita tahu tuh bahwa di sini tuh kan pegunungan ya. Memang kalau saya lihat videonya ya, video-video kalau saudara ngelihat di YouTube ya pakai kata kunci Lemban Tongoa ini ya, itu ya memang daerahnya itu banyak perbukitan begitu ya. Ada juga sih pertaniannya gitu. Tapi yang paling parah adalah jalannya itu. Ya jalannya itu motor aja susah gitu. Ya motor aja susah gitu. Karena terlalu ini ya. Nah, itu kondisinya ya. Kondisinya berat, masih sebuah desa yang masuk ke termasuk terpencil ini desa ini. Ya, Lemban Tongoa ini ya masih termasuk terpencil ini. Iya, saya terus gali ya saudara-saudara ya. Masalah teroris ini ya itu memang belum dipastikan terus sampai tadi malam. Ya, tanggal 27 ini kan tanggal 28 ya. Ya saudara-saudara ya. Tanggal 28. Nah, yang menariknya di situs ini Insulteng ini ya kan, itu dia kasih tahu bahwa daerahnya desa itu ya, desa TKP-nya ini itu kan cuma 25 km dari Poso pesisir utara. Hanya 25 km ya. Sedangkan di pesisir utara ini ya ini sarangnya kelompok teroris MIT itu, saudara-saudara. Ya, di situ terus ya sebetulnya polisi dan TNI itu ngejar-ngejar mereka gitu ya. Ya. Tapi basis mereka di sini. Ternyata dekat, cuma 25 km gitu loh. Ya, saudara-saudara ya. Nah, di hari kemarin itu yang menjadi target dari para teroris ini ya keluarga di desa Lemban Tongoa ini gitu. Ya, itu saudara-saudara semakin dekat ya, semakin dekat, tetapi tetap aja belum bisa dipastikan informasinya. Ya, apakah yang melakukan itu Mujahidin Indonesia Timur itu ya, MIT yang disingkat MIT itu gitu loh. Ya. Nah, kemudian di sini saudara-saudara, ya kalau saudara lihat di celebesta.com ya, ini tanggal 28 ya, jadi hari ini ya. Itu mulai ada pernyataan yang lain ya, pernyataan yang lain yang dari orang nomor 1 ya di Polres Sigi ya, di Polres Sigi itu, bahwa yang dibakar adalah rumah bukan gereja. Jadi ini semua
yang ada di sini itu cuman copy paste dari situs itu ya, saudara-saudara. Kenapa saya copy paste? Karena saya nggak begitu suka, pertama, dengan banyaknya iklan di dalam situs itu. Kemudian yang kedua juga saya tidak bisa menganalisis dengan warna-warna ini, karena saya suka sekali dengan warna-warna ini, garis bawah, karena di situ ada tekanan-tekanannya gitu loh. Ya kan? Nah, di sini mulai ada informasi di hari ini ya, bahwa yang dibakar adalah rumah, bukan gereja. Ini menarik. Ya, secara langsung dikatakan begini oleh Pak Polres Sigi ya. Tidak ada gereja yang dibakar ya, karena di lokasi tersebut tidak ada gereja. Nah, jadi secara institusional ya, memang di situ tidak ada gereja atau tidak ada gedung gereja gitu, itu tidak ada gitu loh. Ya. Nah, namun hanya rumah milik seseorang dijadikan tempat ibadah bagi warga sekitar. Tidak ada gereja. Ya, ini orang nomor 1 loh, saudara. Ya, ini nggak sembarangan orang ini berbicara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Polres Sigi ini, ya, itu ya memang didukung ya, didukung ya dengan sama apa namanya, sama situs-situs yang lain. Ya, sekalipun tetap banyak juga yang ini, saudara-saudara. Khususnya berkaitan dengan Mujahidin ini belum ada kepastian ya dari Polres Sigi ya. Sampai tanggal 28 pagi itu ya. Itu pastinya itu di bawah jam 9 pagi. Nah, jam 9 ini saya urutin ya, saudara-saudara. Kebanyakan saya urutin dengan asal situs dan juga jamnya. Nah, ini dari suryakepri.com ini ya. Ya, di sini juga diceritakan, satu gereja di sini tertulis gitu kan. Nah, tapi kalau saudara lihat, ini kan begini, saudara. Ya, yang ukurannya ternyata cuma rumah kecil 4x6 dan terdiri dari apa namanya seng ya, atapnya mungkin seng di situ ya. Ya, ini kondisi yang katanya gedung gereja ini. Ini saya pertanyakan ya. Kalau ada kurung siku itu dari saya itu saya pertanyakan. Kemudian 6 rumah dibakar ya. Nah, jadi ini juga menurut Polres Sigi itu ini cuma rumah doang gitu. Tapi dijadikan tempat ibadah gitu. Ya, saudara-saudara ya. Ya, kalau kita lihat di situ ada penjelasannya bahwa itu puing-puing pos pelayanan ya dari Gereja Bala Keselamatan. Ya, saudara-saudara. Jadi, ya memang biasanya kalau pos keselamatan tuh ada induknya. Nah, ini induknya ini itu ya dari Gereja Bala Keselamatan ini gitu. Tapi pos ini biasanya sih belum disebut loh. Belum disebut gedung gereja, belum. Ya, karena kalau gereja biasanya dalam pengertian yang sudah mandiri begitu, jemaat yang mandiri itu, nah itu baru disebut gereja begitu. Ya, nah oke, tapi kita lanjutkan dulu ya bahwa ini kita semakin dapat tekanan pada pos pelayanan ini. Jadi ini bukan ketikan saya, saudara-saudara ya, ini saya cuma copy paste aja dari sumber yang itu gitu loh. Ya, oke, ya selalu ditegaskan masalah ini ya, dipenggal dan dibakar ini ya. Jadi ini berulang-ulang, saudara-saudara. Jadi ini sebuah fakta ya. Sebuah fakta, nanti kita akan tahu siapa yang dipenggal begitu ya, siapa yang dibakar gitu. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, dari Suryakepri ini ya. Jadi di sini tertulis sebuah gereja berupa pos pelayanan ya, dan 6 rumah jemaat juga dibakar ya. Jadi di sini mulai tertulis bahwa gereja nggak berdiri sendiri, tetapi selalu disebutkan pos pelayanan, ya kan? Nah, para korbannya adalah anggota jemaat pos pelayanan, ya, saudara-saudara ya. Jadi mungkin memang lebih tepat pendapatnya Polres Sigi itu, ya, bahwa di desa itu tidak ada
gedung gereja, sebagaimana orang yang sering sebut. Ya, gedung gerejanya itu atau sebuah tempat yang sering disebut gereja gitu ya. Sesuai dengan pemahaman secara institusional itu gitu loh. Ya. Nah, di sini kita dapatkan gitu. Ya. Nah, kan disebutkan lagi gedung gereja pos pelayanan. Ya. Dan 6 unit rumah jemaat, ya. Jadi di sekitar itu berarti kan ada sekitar 7 rumah berarti ya. 7 rumah, 7 kepala keluarga ya, sekitar segitu ya. 7 rumah yang kecil-kecil gitu loh. Ya, yang kecil-kecil ya kalau 2 orang satu rumah 4 orang aja ya mungkin juga cuman berapa puluh doang gitu, berapa puluh orang doang. Ya, dan dengan ukuran 4 kali 6 udah penuh juga ya kalau 20-an atau 28 orang misalkan. Ya, itu biasanya sih belum belum mendapat status gereja gitu ya. Biasanya belum mendapat status itu. Tapi ya ini pos pelayanan ya, tepat lah kalau pos pelayanan ya. Oke, oke. Iya, jadi di sini saya kasih catatan ya. Secara organisasional, pos pelayanan yang berjumlah beberapa kepala keluarga itu belum merupakan gereja yang mandiri ya, dan tempat ibadahnya pun belum bisa disebut gedung gereja, ya saudara-saudara. Saya pikir itu lebih tepat, ya dibandingkan disebut gereja dibakar gitu, ya itu kurang tepat saudara-saudara, ya. Oke, banyak sekali yang sudah saya siapkan sebetulnya ya. Tapi tadi siang itu sampai 2 kali saya itu berat banget tuh. Ngomongnya gimana ya? Tapi saudara lihat ini, ya saudara lihat ini ya, yang sudah saya persiapkan ya. Di sini mulai, ya mulai apa namanya? Oh kalau tadi dari mana tuh situsnya? Oh dari Surya Kepri ya. Nah kalau di sini detik.com ini itu ada beberapa artikel ya, ada beberapa artikel dan ya saya mulai dari yang ini jam 8.46. Nah di sini mulai nih keterlibatan persekutuan gereja-gereja Indonesia ya kan untuk meminta menuntaskan kasus ini ya. Ya, karena di sini juga ya ini ya ada yang meninggal ini jemaat ya dari gereja. Jadi PGI turun tangan juga di sini. Ya, peristiwa tewasnya satu keluarga ini. Ya. Nah, di sini mulai ya disebut rumah ibadah Bala Keselamatan ya dan 6 rumah ya. Jadi saudara-saudara lihat tekanannya makin apa namanya? Makin kelihatannya makin benar bahwa yang dibakar ini rumah gitu. Ya, status resminya itu, status formalnya itu ya rumah. Ya, yang dijadikan tempat ibadah gitu ya. Ya, di sini PGI mulai concern kepada teroris ya, kepada teroris di sini. Oke. Nah, cuman di sini mulai saya pertanyakan terus ya, karena ada informasi yang berbeda. Satu keluarga yang tewas itu adalah pasangan suami istri, anak dan menantu. Apa benar sih yang itu pasangan suami istri? Nah, begitu kan? Ya, coba nanti kita lihat atau sekarang aja ya. Sekarang aja saya perlihatkan bahwa ya sebentar. Ini bisa kita lihat ya. Ya. Ya, ini saudara-saudara ya. Jadi yang meninggal itu ada 4 yang saya warnai kuning ya, Ada yang bernama Naka, ada yang Pedi, Yasa dan Pinu. Ya, yang dipenggal itu Yasa ya. Itu mantunya N itu Naka ya. Jadi kalau dilihat yang sumber informasi saksinya itu adalah Ne ini saudara-saudara.
ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya, ya, hubungannya itu ini, ya. Jadi Naka ini itu sering disapa Papa Jana, ternyata adalah papanya Nei. Ya, itu mertuanya Yasa, ya, mertua Y. Ya. Nah, Naka ini juga punya anak yang lain, yaitu Pedi. Ya, Pedi. Nah, Pedi juga menjadi korban, ya. Naka juga menjadi korban, Yasa juga, kemudian juga Pinu. Pinu ini mantunya Nei dan Yasa ini. Jadi Nei sama Yasa punya anak Kandi, ya. Kemudian menikah dengan Pinu. Nah, Pinu ini juga jadi korban. Jadi ada 4 ini, saudara-saudara. Ya, Naka, Pedi, Yasa, dan Pinu ini gitu. Ya. Nah, cuman yang jadi problem itu tadinya itu ini loh. Ini nih. Sebutan Papa Jana ini loh. Ya, ini tuh sebetulnya gimana gitu. Ya, ini nih yang situs-situs itu banyak jadi problem ya. Ya, Papa Jana ini siapa gitu. Ya kan? Nah, dari sumber yang terbaru saya lihat bahwa dia itu adalah orang tuanya Nei ini gitu. Ya, berarti mertuanya Yasa, ya, mertuanya Yasa. Nah, karena banyak yang tidak memahami hubungan ini ya, sehingga mereka sebut ya apa namanya? Ada yang menyebut ini satu keluarga, ya. Ada yang menyebut ini tidak satu keluarga. Ada kalau bagi saya sendiri setelah melihat kenyataan begini, itu ini keluarga besar lah kita anggap karena menyangkut mertua dan juga apa namanya? Ya saudara ipar ya Pedi ini ya. Jadi ini keluarga besar, bukan keluarga inti gitu ya, bukan keluarga inti. Kalau dilihat dari Nei dan Yasa ini, ya saudara-saudara ya. Nah itu, jadi masalah satu keluarga ini nih jadi problem, tapi ya sejauh yang saya pahami ya seperti itu ya saudara-saudara ya. Nah ini mulai semakin jelas ya bahwa yang meninggal itu di sekitar rumahnya. Tuh, jadi fokusnya ke rumahnya. Jadi bukannya disebut gedung gereja gitu ya. Bukan disebut gedung gereja. Ini rumah saudara-saudara. Ya, makanya sebentar ini di halaman 16 ya. Ya, tuh mulai disebutkan TKP di rumah korban. Ya kan? Nah, cuman belum bisa dipastikan yang membunuh itu siapa gitu. Tapi sudah dugaan tuh kelompoknya itu. Teroris itu ya. Nah ini saudara-saudara, ya makanya judul di atas itu kan saya pilih-pilih gimana. Sebentar ini 16 ya. Judul di atas itu kan ada ini nih, bukan gereja ya, tetapi rumah yang dibakar ya, tragedi Sigi. Ya kembali lagi ke halaman 16 tadi. Oke, wah banyak sekali ya saudara-saudara ya, banyak sekali sebetulnya yang saya baca ini. Ya, tapi setidaknya saudara mulai paham lah. Mulai hari ini ya jam berapa 8, 9. Nah, ini juga mau jam 10, 9.42 ya. Tekanannya udah pada ini saudara. Tidak ada gereja yang dibakar. Ya, jadi kalau cuplikannya dari Kapolda Sulteng ya, dari Kapolda Sulteng. Ini banyak nih saudara yang ini. Tadi dari Polres Sigi ini Kapolda Sulteng ya. Nah, ini Pak Rahman ini ya. Tidak ada gereja yang dibakar ya dalam peristiwa itu. Ya, yang dibakar tidak ada gereja. Ya. Jadi hanyalah rumah yang biasa dijadikan tempat pelayanan umat. Sekali lagi yang dibakar bukan bangunan gereja. Nah, itu udah jelas sekali ya. Semakin kesini semakin kita ngelihat ya tekanan pada rumah ya, di rumah korban terus ya kan ya. Nah semakin kesini ya semakin di Kumparan ya. Nah di Kumparan ini itu sudah, kalau di Kumparan sudah dari kemarin dugaan. Nah diduga ini kelompok mujahidin ya, itu udah dari kemarin, dari tanggal 27 Kumparan ya, tapi belum pasti ya. Terus apa namanya? Nah, ini sudah mulai ke tanggal 28 Kumparan ya. Kumparan.com ini. Nah, ini juga 7 rumah terbakar. Ya, saudara-saudara ya. Jadi fokusnya sekarang ke rumah, bukan ke gereja. Karena memang
tidak ada gedung gereja gitu. Izin izin sebuah gedung gereja itu tidak ada gitu loh. Ya. Nah, tetapi mulai terus difokuskan kepada pemberitaan tuh kepada ini ya, teroris mujahidin ini. Ya, fokus kepada 7 rumah ya. Terus pemberitaan itu saudara-saudara ya semakin siang di sini ya. Nah, semakin siang nanti kita akan lihat memang ternyata bahwa dugaan itu diduga ini, kalau polisi menduga itu bukan berarti mereka itu nebak-nebak, bukan nebak-nebak, tetapi dia menginterogasi saksi-saksi itu atau bertanya terhadap saksi-saksi itu. Ya, terus dilihatin foto-fotonya juga ya, foto-foto daftar DPO ini, daftar pencarian orang ya, itu dikasih lihat ya, dan ternyata memang beberapa orang, sekitar 3 orang itu dikenali gitu loh, dikenali sebagai kelompoknya mujahidin, tapi polisi itu tetap saja akan menyebutnya itu diduga gitu loh. Diduga. Sebelum orang itu ditangkap dan dipastikan, itu hanya bisa diduga gitu. Ya, hanya bisa diduga saja. Nggak bisa dipastikan. Ya. Nah, ini 150 kakak juga sudah diungsikan karena desa itu sepi, diungsikan ke yang ramai ya, di desa itu juga ya. Di desa Lemban Tongwa juga, tapi di tempat yang agak ramai. Nah, kalau saya lihat komposisi dari penduduk desa, sebenarnya bukan desa ya, tetapi Kabupaten Siginya itu 64% ya, itu beragama Islam, 64%. Jadi saya yakin bahwa 150 kakak yang mengungsi itu agamanya juga banyak yang beragama Islam. Ya, banyak yang beragama Islam. Ya, oleh karena itu yang diungsikan ini ya, karena banyak yang beragama Islam ya, saya melihat memang ini masalahnya bukan konflik antar agama ya, bukan konflik antar agama, ini memang teroris gitu loh ya, teroris ya. Jadi memang fokusnya ke teroris nih saudara-saudara ya. Jadi teroris ini juga menteror yang orang yang beragama Islam juga. Jadi mujahidin ini kan kayaknya mengatasnamakan Islam gitu kan, ya kan? Tetapi atau ini kosakatanya inilah dari agama Islam gitu, kosakatanya, ya kan? Tapi mereka juga nakut-nakutin orang yang beragama Islam gitu loh. Ya, jadi sebetulnya teror ini tuh sebetulnya itu ya bukan antar agama, bukan. Ini kita harus paham saudara-saudara, ya. Bahwa ini teroris. Jadi bukan konflik antar agama tuh tidak gitu. Ya, kita harus paham dulu di sini. Ya, coba sebentar, ini di halaman ke-20 ya. Ya, makanya di judulnya itu kan ya, saya pikir begini bagus juga atau tepat juga judulnya ini gitu. Ya, pimpinan ahli kalora ini. Sebentar. Coba kita balik dulu ke 20. Iya. Ya, jadi ternyata polisi itu posisinya sekarang udah ngejar-ngejar, udah lagi ngejar ini ya, dibantu oleh TNI ya, mengejar kelompok MIT Poso itu ya. Ya, tapi tetap saja itu diduga ya, bahasanya itu itu tuh polisi itu begitu diduga gitu. Ya, beda sama sama kita bahasa sehari-hari, diduganya itu nggak seperti mereka sudah ini dulu ya kan, udah bertanya ke banyak orang, saksi dulu ya kan. Nah, di sini ditegaskan, nah kalau ini oleh Kades lagi, kepala desa ya, satu rumah yang dibakar itu bukan gereja, tapi rumah 4x6 untuk ibadah warga sekitar. Ya, jadi udah banyak orang tuh yang ngomong itu, ada Polres Sigi, ada apalagi dari Kapolda atau apa yang dari tadi itu ya, Sulteng itu ya. Terus kemudian Kades juga. Ya, jadi kita semakin kuat ya. Ada 2 poin yang paling penting di situ. Ya,
bukan gereja yang dibakar tapi rumah, dan juga bukan konflik antar agama ya, tetapi ini teroris ini ya. Pembunuhan ini dilakukan oleh teroris gitu. Ya kan? Jadi mereka sudah minta keterangan sama saksi-saksi, akhirnya mereka tahu. Ya, dan mereka melakukan pengejaran. Ya. Oke, Kapolres juga menegaskan lagi bahwa itu bukan gedung gereja melainkan rumah ya. Ya, begitu terus saudara-saudara nih. Semakin siang ya. Nah, ini jam 10 tadi siang ya kan. Nah, ini terus ya. Sempat dikira satu keluarga. Ya kan, sempat dikira satu keluarga. Nah, ini memang kebingungan ya. Ya, dari pihak pemerintah desa ya, kepala desa sama Polres Sigi itu beda gitu kan. Ya, yang Kades bilang satu keluarga, yang Polres Sigi bilang, oh itu bukan satu keluarga. Nah, itu kebingungannya itu dari situ, dari sini loh. Naka ini, ya ini Papa Jana ini nih siapa gitu. Ya, Papa Jana ini siapa gitu. Tapi dari informasi yang terbaru saya baca bahwa ini tuh ayahnya dari Ne ini gitu. Ya kalau ayahnya dari Ne ya berarti masih satu keluarga besar gitu ya. Masih satu keluarga besar ya. Ya, kita udah memecahkan pemahaman dari satu keluarga ini ya, bukan satu keluarga inti tapi satu keluarga besar. Ya kan? Terus semakin diketahui bahwa pimpinan terorisnya siapa, ya makin diketahui nih jam 10.40 ya dari CNN Indonesia. Iya, iya. Oke, ini juga ada problem ya. Kadang ini Kandi ini disebut Ulin ya. Kadang Kandi ini istrinya Pinu ini kadang Kandi, kadang Ulin gitu ya. Tapi oke lah, kita ini aja dulu. Kita lewatkan ya, karena yang terpenting itu sudah saya sampaikan, dan fokus kita itu sedang melawan jaringan teroris ini, saudara-saudara ya. Ini yang merah-merah ini semakin ditekankan ya, semakin kita baca ya. Oke. Ya, semakin jelas ya bahwa ini malah prosedurnya nih. Ya, ketika peristiwa itu terjadi. Ya, di pagi hari ketika Nei sama suaminya lagi makan, nah itu datanglah 10 orang kelompok bersenjata ini ya. Ngeri saudara-saudara. Nah, setelah saya baca-baca artikel ini, ya ini nih keterangannya ya. Ada 4 orang ini yang meninggal ya. Yasa, Pinu, Naka, dan Bedi ya. Yang di kotak-kotak ini adalah yang informasi dari saya, yang meragukan cuma satu, tetapi ini sudah saya baca tadi terakhir di, kalau nggak salah, detik.com ya. Udah dijelasin gitu. Oke, jadi intinya itu satu keluarga besar. Ya, saudara-saudara, saya rasa itu sudah jelas ya. Ini cuma informasi-informasi tambahan lagi. Oke, ini saudara-saudara. Ya, jadi sampai saya membuat ini, saudara-saudara, sampai membuat bagan siapa yang menjadi korban ini ya, itu saya belum nonton video teman-teman ya. Sebagian saya nonton dari Paul Zhang ya, sebagian dari Paul Zhang, tapi cuma sedikit sekilas doang gitu ya. Terus kemudian dari beberapa teman cukup banyak ya tadi ya, yang sudah membuat tentang topik ini tuh sudah banyak membuat gitu loh. Nah, yang membuat saya tuh susah banget itu ya. Ya, itu tuh ya ini saudara-saudara. Ya. Setelah melihat tubuh tanpa kepala ya, dan melihat tubuh yang hangus terbakar itu saya jadi kacau balau. Ya, saya jadi kacau balau gitu ya. Ketika saya merenungkan itu, ketika saya ya susah sekali. Saya harus ngomong apa gitu. Kayaknya informasi yang saya mau sampaikan itu apakah ya, saya bingung aja itu. Ya, saya bingung aja melihat kesadisan seseorang
melihat korban yang begitu menyedihkan sekali ya. Kita berduka sekali melihat kenyataan seperti itu ya. Seorang yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, yang tubuhnya hangus terbakar itu kayaknya sulit sekali gitu loh. Kita mau ngomongin apa lagi gitu. Ya udah, sampai akhirnya saya tadi tertidur dulu, makan malam dulu, dan semuanya lah sampai saya tenang ya. Sampai saya tenang, terus kemudian saya pikir-pikir ada nggak sih eh, manfaatnya gitu ya. Ya, nah saya ingat-ingat, oh iya ternyata ada teman-teman yang kelihatannya kurang tepat, saya pikir ya. Nah itu mungkin perlu saya sampaikan juga gitu. Ya, akhirnya saya nekat mencoba lagi yang ketiga kali. Ini nih video yang ketiga kali. Coba deh saya ngomong bisa nggak gitu. Ya saya ngomong. Nah ini akhirnya yang ketiga kali saya sampaikan kepada saudara. Ya yang pertama tadi itu saya ingin tekankan bahwa ini tuh bukan konflik antar agama ya saudara-saudara. Terus kemudian yang kedua juga bukan gereja yang dibakar, tetapi rumah ya, rumah seseorang jemaat yang dijadikan tempat ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ini sedang melawan teroris gitu. Ya, kita sedang melawan teroris gitu. Dan ya, saya lihat beberapa channel itu perspektifnya kelihatannya kurang pas kalau menurut saya ya, saudara-saudara ya. Menurut saya kurang pas. Kenapa kurang pas ya? Karena dengan cara berpikir dengan cara berpikir kotak-kotak agama ya. Kotak-kotak agama. Ya, tadi tuh saya lihat sekali tuh ya. Bagaimana teman-teman itu melihat kejadian ini itu di dalam kerangka kotak-kotak agama. Bahkan menyudutkan agama tertentu gitu loh. Saya kayaknya kurang begitu setuju gitu ya. Karena teroris itu jangan kita lihat di dalam kerangka agama. Ya. Karena agama di dalam kerangka agama maksud saya di dalam kerangka teologi ya, ataupun ajaran-ajaran agama itu gitu loh. Karena kalau kita melihat di dalam kerangka itunya, maka agama itu selalu adalah kotak-kotak yang tersekat-sekat. Kita selalu ada di dalam kotak-kotak gitu loh. Kotak A, kotak B gitu loh. Kotak yang memang berbeda. Dan sebetulnya kondisi agama yang terkotak-kotak itu ya, itu adalah bahan bakarnya teroris. Bahan bakar. Kenapa bahan bakar? Ya, karena kalau mereka punya strategi tertentu, ini bisa diadu. Ya, saudara-saudara, ini bisa diadu, atau mereka bisa memilih yang mana dulu yang mereka jadikan korban. Ya, yang mana dulu yang mereka jadikan korban. Nah, di dalam peristiwa kemarin itu yang dijadikan korban itu adalah jemaat Kristen. Ya, tapi ini untuk menteror semua saudara-saudara. Ya, kondisi cara berpikir agama yang tersekat-sekat itu malah bisa menjadi bahan bakar paling gampang. Dan ketika mereka mengindoktrinasi, itu adalah identitas kotak-kotak itu yang paling mereka tekankan. Ya, yang paling mereka tekankan itu supaya mereka punya bidikan musuh di luar kotak itu adalah musuh mereka. Dan itulah menjadi target musuh gitu loh. Target mereka. Ya, itu pada waktu indoktrinasi gitu. Nah, kita ini harus waspada. Kita ingin melawan teroris tapi tanpa sengaja bahasa kita dan juga cara berpikir kita itu sebetulnya adalah cara berpikir yang mendukung teroris itu gitu loh. Yang mendukung menjadi bahan bakar para teroris itu. Nah ini yang menggugah saya habis bangun tidur itu kayaknya gue harus ngomong gitu loh. Ya kayaknya gue harus ngomong gitu sekalipun mungkin ya gimana ya. Ya. Nah ini ya kita harus berpikir sekarang ini karena menghadapi teroris itu kita harus berpikir masalah kemanusiaan. Ya makanya saya memberikan istilah dari beragama ke bermanusia. Ya, karena fokus kita itu adalah manusia. Bagaimana kita sekarang ini beragama, ya, mencoba mencari kemanusiaan universal
Jadi kalau saya agama Kristen, saya akan mencari nilai-nilai kemanusiaan universal yang rasional, yang bisa saya pakai untuk berjuang melawan teroris itu. Demikian juga umat beragama lain, misalkan beragama Islam, itu akan mencari nilai-nilai kemanusiaan universalnya, ya, yang kemudian dipakai untuk berjuang bersama-sama dengan teman-teman Kristen dan juga teman-teman semua agama yang lain, ya kan, untuk melawan teroris itu. Kalau kita berpusat pada kemanusiaan itu, maka kita akan bisa berjuang bersama-sama gitu loh. Keluar dari kotak kita, ya, sekalipun sumbernya dari agama kita, tapi kita mencari yang nilainya itu universal yang keluar dari kotak kita gitu loh. Kalau kita bisa keluar dari kotak kita dan kita masuk ke dalam suatu kotak bersama dengan seluruh agama, nah di situ kita akan menjadi kuat. Ya, kita berpijak pada kemanusiaan karena saudara, ketika seseorang itu dipenggal, ketika seseorang itu dibakar, itu urusannya udah bukan agama lagi gitu loh. Ini masalah manusia yang di hadapan kita. Ya, manusia yang kemanusiaannya itu sudah nggak dihargai lagi gitu loh. Dicabik-cabik di situ. Ya, entah apapun agama Anda, ya kalau melihat korban seperti itu, ya kita yang punya hati moral begitu, kita akan berpihak kepada korban itu. Entah dia mau agamanya apapun juga gitu loh. Makanya melawan teroris ini kita harus hati-hati. Jangan kita berpikir dengan pola agama yang terkotak-kotak sehingga kita mendukung teroris itu, ya. Tetapi kita harus keluar dari kotak-kotak itu untuk menekankan kemanusiaan yang universal, kemanusiaan yang nilainya itu dikenal di dalam semua agama itu gitu. Itu platform bersama kita, titik pijak kita, gitu. Tanah bersama kita. Gitu. Ya tanpa itu ya kita akan diteror terus. Ya saudara-saudara ya, kita tidak memiliki kekuatan yang luar biasa tidak. Ya tetapi kalau kita bisa berjuang bersama-sama, ya semoga ya tragedi-tragedi seperti ini semakin kecil, bahkan semakin menghilang, saudara-saudara.